Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Swarawan Putra, mahasiswa Magister Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dengan pembimbing utama Bapak Teguh Barata Aji dan pembimbing kedua Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan. Dalam kesempatan ini akan memaparkan tesis saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Urutan dengan metode gabungan FISM, PM25, dan Markov Chain. Pemaparan ini akan dilalui dengan 6 tahap dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Kita mulai dari pendahuluan. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari kita semakin erat terkait dengan perangkat digital seperti smartphone, jam tangan pintar, serta berbagai platform online seperti e-commerce, video streaming, media sosial, hingga sistem pencarian informasi. Perkembangan tersebut memicu ledakan informasi yang sangat besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut laporan International Data Center pada tahun 2020, volume digital global telah mencapai 45 zettabyte, mengalami peningkatan drastis dari tahun sebelumnya dan diperkirakan pada waktu itu melonjak hingga 175 zettabyte pada tahun 2025. Tingginya volume data ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemilihan informasi atau produk yang relevan bagi pengguna. Kondisi ini mengharuskan adanya solusi yang efektif dan efisien untuk membantu pengguna menemukan konten atau produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Selain memberikan tantangan bagi individu, lonjakan data tersebut juga berdampak signifikan terhadap dunia bisnis dan perusahaan. Banyak perusahaan yang awalnya beroperasi secara offline, kini mulai bertransformasi dan melakukan bisnis secara online, guna menyesuaikan diri dengan perilaku pengguna yang semakin akrab dengan teknologi digital. Pergeseran ini didorong pula oleh kemudahan akses dan fleksibilitas dalam berbelanja serta berinteraksi secara online, yang kini semakin diminati oleh masyarakat. Volume yang sangat besar ini dihasilkan dari berbagai aktivitas online konsumen, seperti pencatatan perilaku transaksi, pola pencarian, hingga interaksi di media sosial. Data tersebut tidak hanya menjadi tantangan dalam pengelolaannya, tetapi juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan data secara optimal dan menganalisa data tersebut. Dalam konteks ini, sistem rekomendasi memegang peranan yang sangat penting. Sistem rekomendasi tidak hanya bertugas sebagai penyaring informasi untuk pengguna, melainkan juga memberikan nilai tambah nyata bagi perusahaan dengan menyajikan rekomendasi produk atau layanan secara relevan kepada pengguna. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang akurat dan efektif menjadi kebutuhan esensial di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era informasi saat ini. Beberapa sistem rekomendasi yang telah banyak diketahui dan digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun industri antara lain content based filtering, yaitu metode rekomendasi yang memanfaatkan fitur dari sebuah item. Collaborative filtering yang memanfaatkan pola interaksi antar pengguna, antar item, maupun antar pengguna dan item. Namun masing-masing metode ini memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, content based filtering memiliki keterbatasan pada fitur item dan bergantung pada kualitas data. Dan content based filtering tidak dapat membaca tren karena hanya berdasarkan item-item yang ada. Collaborative filtering memiliki kelemahan yang disebut cold start, yaitu adalah sebuah masalah di mana sistem tidak dapat merekomendasikan oleh pengguna baru. Dan kelangkaan data
serta performa yang umumnya sangat lama, namun juga kurang memahami isi konten. Oleh karena itu, muncullah solusi untuk menutupi kekurangan dari masing-masing metode, yaitu metode hybrid. Namun hal ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain kurang mempertimbangkan konteks waktu dan preferensi pengguna yang dinamis. Sebagai contoh, pada tahun 2023, seseorang memiliki minat di bidang olahraga basket. Pada saat itu, ia sering membeli barang-barang bola basket, sepatu, jersey NBA, dan sebagainya. Namun pada tahun 2024, karena maraknya Piala Asia, maka ia berganti minat menjadi sepak bola, sehingga preferensi pengguna juga berubah. Pada tahun 2025 hingga 2026, dan seterusnya, kita tidak dapat menebak apakah ia masih memiliki minat olahraga yang sama atau kembali ke bola basket atau memiliki minat yang lain. Nah, maka rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada kesempatan ini adalah metode tradisional memiliki keterbatasan kurangnya mempertimbangkan aspek temporal atau waktu dan urutan interaksi. Preferensi pengguna yang dinamis dipengaruhi oleh waktu dan urutan aktivitas, dan hasil rekomendasi bisa kurang relevan jika hanya mengandalkan preferensi umum. Wang pada tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa user item interaction biasanya muncul secara sekuensial dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tren dan perubahan popularity dari waktu ke waktu. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah mengembangkan model sistem rekomendasi yang mampu menangkap preferensi pengguna secara dinamis. Kedua, membandingkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan performa sistem rekomendasi dan mengidentifikasi metrik evaluasi yang tepat untuk mengukur performa sistem rekomendasi berbasis urutan. Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis, yaitu membuka peluang baru untuk dieksplorasi lebih lanjut terkait variabel temporal atau waktu dan urutan aktivitas dalam pengembangan sistem rekomendasi. Dan secara praktek, ia dapat berpotensi memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai minat serta kebutuhan pengguna dari waktu tertentu. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan preferensi personal yang lebih akurat dalam sistem rekomendasi. Landasan teori dimulai dari sistem rekomendasi urutan. Wang yang lain pada tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa sistem rekomendasi urutan merupakan bentuk lain dari sistem rekomendasi pada umumnya yang menganalisa pola interaksi pengguna terhadap item dalam urutan waktu tertentu untuk memprediksi item berikutnya yang paling relevan. Contoh pada gambar yaitu state saat ini itu dipengaruhi oleh data sebelumnya dan dapat digunakan untuk memprediksi data setelahnya. Sistem rekomendasi umumnya memiliki dua jenis data, yaitu eksplisit dan implisit. Dan manfaat dari sistem rekomendasi secara umum adalah untuk memprediksi rating, yaitu memperkirakan besar kemungkinan pengguna akan menyukai atau memberikan rating pada suatu item. Yang kedua, memprediksi item yang relevan untuk direkomendasikan. Landasan teori kedua adalah BM25 atau Best Match 25. Ketola pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa BM25 merupakan algoritma pengembangan dari TF-IDF dengan penambahan faktor normalisasi panjang dokumen dan saturasi frekuensi kata. Metode ini merupakan metode content based filtering yang memiliki keuntungan, yaitu mengatasi kelemahan TF-IDF yang
hanya dapat mengolah data secara linear, sedangkan BM25 menggunakan fungsi saturasi untuk mengurangi dominasi kata. Yang kedua, memiliki parameter yang dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi data tertentu. Dan secara praktek sudah banyak digunakan pada industri, yaitu Apache Lucene, Elasticsearch, Solr, dan lain-lain, yang biasanya digunakan untuk tools pencarian kata. Dan landasan teori ketiga adalah FISM atau Factored Item Similarity Model, yaitu adalah teknik matrix factorization yang memodelkan preferensi pengguna terhadap suatu item berdasarkan kemiripan antar item yang pernah diinteraksi oleh pengguna tersebut. Metode ini menggunakan stochastic gradient descent untuk melatih model dengan meminimalkan kesalahan. Dan MF atau matrix factorization umumnya mengolah data interaksi user item. Sedangkan FISM mengganti representasi user dengan rata-rata vektor item yang pernah diinteraksi. Representasi pengguna dibangun secara dinamis berdasarkan interaksi yang telah ada, bukan dilatih sebagai parameter eksplisit. Sehingga metode ini sangat bagus untuk digunakan untuk pencarian item. Dan landasan teori selanjutnya adalah Markov chain, yaitu model transisi antar item yang menggunakan atau berdasarkan probabilistik, sehingga item hanya bergantung pada kondisi sebelumnya atau beberapa kondisi sebelumnya. Contoh pada gambar tersebut, user biru membeli apel, anggur, dan jeruk, dan seterusnya. Nah, Markov chain membangun probabilistik seperti pada tabel. Terlihat bahwa dari apel menuju apel itu 0, dan dari apel menuju anggur itu probabilistiknya adalah 1, dan anggur ke apel itu setengah, karena anggur ke apel ada 2, sehingga anggur ke apel ada 1 dan anggur ke jeruk ada 1, dan total dari interaksi tersebut anggur ada 2, maka masing-masing setengah, dan seterusnya. Nah, dari hasil tersebut, user merah setelah membeli apel, sistem akan merekomendasikan anggur. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama akan melakukan akuisisi data, yang kedua pre-processing data, yang ketiga pembuatan model, kemudian pengujian dan evaluasi, yang kelima adalah penulisan laporan. Pada penelitian ini, alat yang digunakan adalah Visual Studio, Jupyter Notebook, dan dataset yang digunakan adalah Marketplace Amazon. Metrik evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah recall, yaitu untuk mengukur seberapa banyak item relevan yang berhasil direkomendasikan. Untuk sebagai metrik keberhasilan dari sistem rekomendasi ini. Dan metrik kedua adalah Normalized Discounted Cumulative Gain atau NDCG, yaitu metrik untuk mengukur kualitas peringkat rekomendasi dengan mempertimbangkan posisi item relevan dalam daftar rekomendasi. Analisa dan preprocessing data. Untuk proses akuisisi data dari data asli yang berjumlah sangat banyak,
Dari produk kecantikan ada 700.000, fashion ada 2,5 juta, dan seterusnya. Dan data ini terbentuk dari tahun 2000-an hingga tahun 2023. Sedangkan pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan, maka kita akan menggunakan data 5 tahun terakhir dan minimal memiliki 3 interaksi. Maka dihasilkan data yang digunakan adalah dari masing-masing produk sebanyak yang ada di sebelah kanan. Dan statistik dataset dari yang sudah disampaikan tadi, produk kecantikan memiliki jumlah pengguna 44 dengan jumlah interaksi 795 dan rata-rata ulasan per user adalah 22,73 dan rata-rata ulasan per produk adalah 1,26, yang artinya rata-rata user memberikan rekomendasi atau memberikan interaksi, maksudnya interaksi itu hanya 1 orang saja, 1 orang hingga 2 atau 3 mungkin, namun itu hanya sedikit. Maka dihasilkan sparsity data atau kelangkaan data yang sangat banyak, yaitu sebanyak 0,9714, atau dari total keseluruhan dataset ini dari produk kecantikan, peralatan rumah tangga, musik digital, fashion, dan produk buatan tangan memiliki sparsity data kurang lebih di angka 0,9861, di mana datanya memiliki kelangkaan yang sangat amat tinggi. Berikut adalah format data dari dataset Amazon, yaitu ada user ID, item ID, title sebagai judul ulasan, teks sebagai deskripsi atau teksnya tersebut, dan rating atau skor penilaian, dan timestamp atau kapan pengguna memberikan penilaian dalam bentuk epoch. Nah, proses preprocessing data dilalui dalam 5 tahap, yaitu penggabungan konten, titel dan teks untuk mempermudah pengolahan data, menghapus stop word atau kata-kata umum yang tidak memiliki makna, lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar, misalnya runs atau running menjadi run, dan stemming, yaitu mengubah variasi kata ke bentuk asal, dan tokenization, memecah sebuah kalimat menjadi token atau satuan kata. Model sistem rekomendasi yang diusulkan adalah model ini akan menghitung content similarity, user similarity, dan sequence pattern, kemudian dilakukan pembobotan dan akan menghasilkan prediksi skor, dan kemudian akan direkomendasikan mungkin 10 rekomendasi terbaik. Nah, penelitian ini akan membandingkan beberapa metode dari masing-masing similarity model, yaitu content similarity itu ada TF-IDF dan BM25, user similarity itu menggunakan SVD dan FISM, dan sequence pattern kita menggunakan Markov chain. Jadi penelitian ini akan menggabungkan, kemudian membandingkan dari model-model yang telah disebutkan. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan evaluasi menggunakan recall dan NDCG. Hasil penelitian adalah BM25 yang tadi sudah di-mention, yaitu memiliki hyperparameter. Pada pencarian hyperparameter terbaik kita menggunakan grid search, yaitu kita mencoba berbagai kombinasi parameter untuk mencari nilai terbaik dari nilai K dan nilai B, yaitu K dari rentang 0,25 sampai 2.0, sedangkan B dari 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Ini akan diulang terus-menerus dan kemudian
dihasilkan nilai terbaik. Dan skor terbaik yaitu pada nilai K 1,25 dan nilai B 0,5. Hasil perbandingan model telah disebutkan bahwa penelitian ini akan menggabungkan beberapa model, yaitu dari content similarity, user similarity, dan sequence pattern. Masing-masing tersebut memiliki metode-metode sendiri, dan ini kita gabungkan dan kita bandingkan. Dari hasil evaluasi ini, mengalami kenaikan recall sebanyak kurang lebih 6% dan NDCG sebanyak 4,5% pada metode gabungan PM25, FISM, dan Markov Chain. Sparsity data pada penelitian ini, hasil penelitian ini terbukti bahwa model yang menggunakan metode FISM yang ada di sebelah kiri itu terbukti mampu untuk menganalisa atau mengolah data atau untuk mengurangi sparsity data. Terlihat dari warna di mana semakin biru artinya semakin memiliki rentang yang sangat jauh, dan semakin merah yaitu memiliki kerekatan data yang sangat baik seperti itu dan menghasilkan data yang relevan pula. Nah, kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah metode gabungan FISM, PM25, dan Markov Chain terbukti memiliki performa yang lebih baik daripada metode tradisional lainnya. Hal ini ditunjukkan melalui hasil perbandingan recall dan NDCG menggunakan metode-metode gabungan lainnya. FISM memiliki peran penting dalam mengolah data dengan tingkat kelangkaan yang tinggi dibanding SVD. Terlihat dari gambar sparsity data, perbandingan sparsity data pada slide sebelumnya. Dan PM25 secara efektif mengatasi keterbatasan TF-IDF dengan adanya parameter normalisasi panjang dokumen dan pembobotan frekuensi secara adaptif. Saran untuk penelitian selanjutnya ada 3, yaitu dapat dilakukan eksplorasi untuk kombinasi metode lain yang dapat meningkatkan performa seperti penggunaan deep learning atau metode lain yang lebih kompleks. Yang kedua, penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi model, sehingga model dapat beradaptasi atau dapat digunakan untuk data-data yang lainnya. Dan yang ketiga adalah implementasi sistem rekomendasi dalam aplikasi nyata untuk menguji efektivitas dalam konteks dunia nyata. Sekian pemaparan tesis saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.